Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faidur Rahman dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Mangkurat, yang dimana pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang keamanan wireless LAN. Langsung saja. Seperti saya sebutkan tadi, nama saya adalah Muhammad Faidur Rahman, sering dipanggil Pait, dengan NIM 19108172100006. Next. Nah, berhubung kita tadi berbicara tentang keamanan wireless LAN, di sini perlu kita ketahui dulu apa saja sih perangkat-perangkat untuk membentuk sebuah jaringan wireless tersebut. Yang pertama itu adalah access point, terus yang kedua antena omni tentunya, terus yang ketiga kabel fictile atau kabel jumper, yang keempat VoE atau power over ethernet, yang kelima kabel UTP atau STP, yang keenam adalah penangkal petir tentunya untuk keamanan jika ada sebuah petir, dan yang ketujuh adalah tower. Jadi kita masuk ke perangkat CLAN WLAN itu sendiri. Jadi pada sisi CLAN, untuk menangkap sinyal dari antena omni, kita perangkat CLAN atau itu untuk CLAN yang jaraknya dari tempat pemancar kurang dari 1 km lebih ekonomis jika menggunakan wajan bolik. Nah, jadi ketika saat pemancar itu kurang dari 1 km, maka kita lebih ekonomisnya menggunakan wajan bolik itu saja gitu. Dimana pada perangkat tersebut biasanya sudah dilengkapi dengan USB Wi-Fi yang disambungkan dengan kabel UTV plus kabel extended USB. Nah, jadi langsung bisa kita menancapkannya kepada device kita atau komputer kita. Dan apabila jarak LAN lebih dari 1 km, kita membutuhkan dua perangkat. Yang pertama itu access point, dan yang kedua itu adalah antena eksternal, pengarah atau tipe grid untuk menangkap sinyal dari pemancar kita itu sendiri. Nah, berikut ketika 1 km aja, maka pakailah wajan bolik karena lebih ekonomis. Nah, jadi selanjutnya adalah tipe-tipe dari jaringan wireless itu sendiri. Yang pertama itu adalah wireless personal area network atau disingkat WPAN. Terus yang kedua adalah wireless local area atau network, WLAN atau Wi-Fi, dan yang ketiga adalah wireless metropolitan area atau network. Yang selanjutnya adalah wireless wide area network atau WWAN, dan yang kelima adalah cellular network atau yang terakhir. Mungkin itu ya. Nah, jadi sebenarnya protokol yang digunakan pada jaringan wireless sendiri berbeda-beda ya, dan setiap tahun itu berkembang. Jadi pada awalnya itu hadir 802.11, terus lanjut ke titik 11B. Terus yang ketiga itu adalah 802.11a dan 802.11g, lalu 11n, dan lalu yang terakhir ini adalah 11AX. Nah, jadi sebenarnya setiap berjalannya waktu, protokol ini sendiri semakin berkembang dan semakin canggih dan mempunyai fitur-fitur sendiri gitu. Jadi lebih aman manakah jaringan kabel dibandingkan dengan jaringan wireless? Menurut saya adalah keamanan jaringan kabel itu sendiri. Mungkin karena hal tersebut langsung terhubung serta terpantau hubungannya gitu. Lebih jelas lah lika-likunya atau hubungannya. Maksudnya pada jaringan kabel akses dari setiap perangkat tidak melalui panjang gelombang, dan tentu aksesnya dapat dipantau. Tidak seperti nirkabel yang sangat rentan terkena hack dan bandwidthnya dapat dicuri jika jaringan belum ditetapkan untuk dilindungi dengan kata sandi itu sendiri. Jadi saya rasa keamanan jaringan kabel itu lebih bisa kita pantau gitu. Makanya saya sebut lebih aman lah dibandingkan jaringan wireless sendiri yang lebih rentan terkena hack atau pencurian bandwidth. Serangan-serangan pada jaringan wireless LAN. Jadi ada beberapa serang-serangan ya yang terjadi pada wireless LAN itu sendiri. Yang pertama adalah jamming. Apa itu jamming? Jenis serangan jamming atau denial of service attack atau DOS attack ini mudah untuk diterapkan ke dalam jaringan wireless. Kenapa? Karena penyerangan akan membangkitkan satu frekuensi yang sama dengan frekuensi pada
wireless LAN dengan menggunakan daya yang lebih besar daripada wireless LAN existing. Hal ini mengakibatkan sistem pada wireless LAN seolah-olah mendapatkan noise yang besar dari luar sehingga membuat komunikasi antar access point dan client terputus. Itu adalah penjelasan dari jamming ya. Terus yang kedua adalah serangan pasif atau passive attack. Serangan pasif merupakan jenis serangan yang tidak membahayakan terhadap suatu sistem jaringan. Kenapa? Karena jenis serangan ini tidak akan menyebabkan hilangnya sumber daya dalam jaringan maupun kerusakan terhadap sebuah jaringan yang diserang menggunakan serangan jenis ini. Yang dimaksud dengan sumber daya dalam suatu sistem jaringan diantaranya berupa data, terus juga printer, bandwidth jaringan, serta memori dalam komputer dan lain sebagainya. Jenis serangan ini hanya melakukan pengamatan terhadap sumber daya dalam suatu jaringan, seperti memantau lalu lintas jaringan. Serangan jenis ini sangatlah sulit untuk dideteksi oleh pengelola sebuah sistem jaringan komputer. Komunikasi jaringan wireless ini biasanya menggunakan frekuensi gelombang radio umum yang dibebaskan, sehingga dapat diakses oleh siapapun dengan menggunakan perangkat yang kompatibel. Nah, yang ketiga adalah serangan aktif atau active attacks. Jadi penjelasan dari active attack itu sendiri, jenis serangan active attack lebih berbahaya dibandingkan passive attack karena penyerang bertujuan untuk masuk ke jaringan WLAN sendiri dan akan berusaha mengambil data atau bahkan merusak jaringan. Penyerang akan berusaha menembus sistem sampai ke level admin jaringan WLAN sehingga dapat melakukan perubahan konfigurasi seperti seorang admin, dan itu sangat membahayakan tentunya. Dampak dari serangan jenis ini tidak sebatas pada jaringan wireless LAN saja, namun bisa melebar hingga ke seluruh jaringan. Mungkin itu. Nah, yang keempat adalah man in the middle attacks. Penjelasan dari itu sendiri adalah seorang penyerang memotong jalur di tengah-tengah antara access point dan client. Nah, jadi jenis serangan ini mirip dengan serangan pada jaringan berbasis kabel dengan menggunakan sebuah program. Penyerang dapat memposisikan dirinya berada di lalu lintas komunikasi data dalam jaringan kabel itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya ada sih beberapa kelemahan wireless LAN ya. Yang pertama itu kelemahan pada lapisan fisiknya. Jadi WiFi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas, digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap WiFi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada WiFi. Nah, mungkin itu adalah kelemahan pada lapisan fisiknya. Terus yang kedua adalah kelemahan pada MAC address. Pada lapisan ini terdapat kelemahan, yakni jika sudah terlalu banyak node atau client yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth akan mampu dilewatkan atau menurun. Selain itu, MAC address sangat mudah di spoofing atau ditiru atau diduplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan SSID? SSID atau Service Set Identifier adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan Wi-Fi. Ketika seorang membuat sebuah jaringan nirkabel, maka harus ada sebuah nama yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi jaringan tersebut. Maksudnya, jika klien komputer sedang mengakses kita, contohnya dengan menggunakan super scan, maka nama yang akan timbul adalah nama SSID yang diisikan tersebut. Biasanya SSID untuk setiap wireless access point modem adalah berbeda. Untuk keamanan jaringan wireless, card tidak bisa mendeteksi keberadaan jaringan wireless tersebut, dan tentunya mengurangi resiko lah dalam proses SSID-nya. Nah, jadi sebenarnya ada perbedaan dari WFA dan WFA2. WFA2 menggunakan WLF menggunakan 46 bit dan 128 bit. Dan ada dua cara untuk memasukkan WFK, sama ada Anda setkan sendiri atau generate menggunakan passphrase. Passphrase akan generate automatic WFK untuk Anda bila Anda masukkan update dan tekan generate. Nah, mungkin itu adalah salah satu caranya ya. Dan untuk WFA itu sendiri mempunyai decryption yang ada pada WP, malah ia akan menambahkan security yang lebih pada wireless Anda. Jadi itu adalah perbedaan antara web dan WFA. Dan yang ketiga adalah WFA2. Ada dua jenis decryption dan Advanced Encryption Standard H-nya dan Temporal Key Integrity Protocol TKIV.
mana yang lebih aman antara ketiga hal tersebut? Jadi mungkin saya akan jawab di sini adalah WPA2 karena WPA2 adalah sertifikasi produk yang tersedia melalui Wi-Fi Alliance atau ya sudah resmi lah. Dan WPA2 sertifikasi hanya menyatakan bahwa peralatan nirkabel yang kompatibel dengan standar IEEE 802.11i. WPA2 sertifikasi produk yang secara resmi menggantikan Wired Equivalent Device atau WEV dan fitur keamanan lain yang asli standar IEEE 802.11. WPA2 tujuannya dari sertifikasi adalah untuk mendukung wajib tambahan fitur keamanan standar IEEE 802.11i yang tidak sudah termasuk untuk produk-produk yang mendukung WPA. Jadi istilahnya itu lebih maju lah, lebih modern lah untuk hal ini gitu. Jadi ada alat bantu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan pada jaringan wireless LAN. Di antaranya adalah AirJack, terus juga Web Attack, OmniVac, Compute, VOV, Wi-Fi, Cloud Cracker, dan Netcat. Nah, jadi ada teknik-teknik yang digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN sendiri. Bagaimana sih kita mengamankannya? Jadi untuk penanganan keamanan jaringan wireless bisa menggunakan cara menyembunyikan SSID, memanfaatkan kunci WFA dan WFA PSK dan mengimplementasikan fasilitas MAC address. Nah, jadi selanjutnya alat bantu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN yaitu Wi-Fi Defense, High Quality Personal Wireless Security version yang sudah masuk ke version 2.0, WebLab, Wi-Fi Hotspot Event Security. Nah, jadi ada nih rekomendasi pengamanan untuk jaringan wireless LAN itu sendiri. Yang pertama itu adalah melakukan captive portal. Apa itu? Infrastruktur captive portal awalnya didesain untuk keperluan komunitas yang memungkinkan semua orang dapat terhubung atau over network. Nah, captive portal sebenarnya merupakan mesin router atau gateway yang memproteksi atau tidak mengizinkan adanya traffic hingga user melakukan registrasi atau autentikasi. Jadi seperti itu. Cara kerja captive portal adalah user dengan wireless LAN diizinkan untuk terhubung. Terus juga mendapatkan IP address. Selanjutnya blok semua traffic kecuali yang menuju ke captive portal yang terletak pada jaringan kabel. Terus redirect atau belokkan semua traffic web ke captive portal. Terus yang seterusnya adalah setelah user melakukan registrasi atau login, izinkan atau buka akses ke jaringan internet. Dan yang terakhir nih, kenapa kejahatan pada bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun? Mungkin adalah karena yang kita ketahui adalah zaman itu terus berkembang, kita juga terus berkembang dan sangat banyak perubahan-perubahan yang begitu amat signifikan, khususnya di bidang teknologi itu sendiri. Hal tersebut saya rasa menyebabkan sebagian orang tidak bisa begitu beradaptasi, tidak bisa begitu bijak dalam menggunakan teknologi tersebut, dan pada akhirnya menuju jalan yang salah ya. Contoh melakukan kejahatan IT tersebut, ditambah lagi informasi yang sangat mudah didapat. Ketika kita tinggal berselancar saja di internet, maka kita sudah bisa mengakses seluruh dunia gitu istilahnya. Hal inilah yang menyebabkan semakin meningkatnya kejahatan IT tersebut. Oke, sekian dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.